juga ijma para ulama, ijma para sahabat tentang kekafiran jamaah masjid di Kufah tadi. Jamaah masjid jamaah apa? Jamaah sholat. Kalau orang datang ke masjid untuk apa? Untuk apa? Sholat. Tatkala mereka mendengar ucapan kekafiran tanpa pergi, tanpa diingkari, 170 orang dari mereka divonis murtad, bukan oleh seorang sahabat tapi ijma para sahabat. Tadi juga orang-orang disebutkan juga yang tadi orang yang nurut kepada Ali, mereka orang yang rajin sholat dan rajin saum, tapi dulu memutuskan Ali radhiyallahu taala anhu, mereka divonis kafir dengan ijma para sahabat. Bahkan Ali bin Abi Thalib membakar mereka hidup-hidup. Kemudian juga ijma para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah perihal Banu Ubaid, para penguasa Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah di Mesir tahun 400 Hijriah. Mereka berkuasa selama 2 abad 200 tahun di Mesir. Mereka yang membangun Universitas Al-Azhar. Itu orang-orang Daulah Fatimiyah. Mereka apa? Syekh Muhammad menjelaskan dalam suratnya kepada Ahmad bin Abdul Karim tentang mereka dan tentang ijma para ulama perihal mereka. Kata beliau, annahum yad'una min ahlil bait. Mereka itu mengaku turunan Rasulullah, ahlul bait, turunan Ali, turunan Fatimah. Wa yusalluna jamaah wal jum'ah. Mereka salat jamaah dan Jumat. Jadi apa? Khatib jadi imam. Dahulu para penguasa langsung jadi khatib jadi imam. Wa nasabul qudata wal muftin. Mereka mengangkat para qadhi, berarti mahkamah syariah ada. Wal muftin dan mufti ta'lim sekolahan ada, universitas makanya ada Azhar. Wa ma'adzalika, namun demikian ajma'al ulama ijma' ala kufrihim wa riddatihim wa qitalihim wa anna biladahum biladu harbin yajibu qitaluhum walau kanu mukrahina mubidina lahum. Namun demikian para ulama ijma' mereka kafir, murtad, harus diperangi, negerinya negeri kafir, harbi, dan wajib diperangi walaupun masyarakatnya tidak suka kepada para penguasa tersebut. Jadi ijma ulama, padahal mereka orang yang sholat. Jadi keberadaan seseorang sebagai orang yang sholat tidaklah menjadi penghalang dari dikafirkan. Andai kata muncul dari ucapannya atau perbuatannya hal yang membatalkan keislaman yang nyata. Itu pertama. Kedua, makna hadis tadi. Apa makna hadis tadi? Tidak boleh selama mereka masih menegakkan salat yang terakhirnya. Justru ini dalil yang menunjukkan bahwa meninggalkan salat adalah apa? Kafir. Berarti kalau para penguasa mereka masih bertauhid, terus meninggalkan salat boleh diperangi, artinya meninggalkan salat adalah kekafiran. Tapi realita orang-orang yang mengandung syubhat tadi, kalau antum tanya sama orang-orang salafi masuk yang di negeri ini terutama, umumnya mereka mengatakan meninggalkan salat itu tidak kafir. Ya, mereka mengikut Al-Albani kan mengatakan meninggalkan salat tidak kafir. Berarti andai kata penguasa pun tidak salat tidak kafir. Kalau tidak kafir tidak boleh diperangi. Tidak boleh diperangi. Kan realitanya dia tadi dalam buku-buku mereka. Mereka umumnya cenderung kepada pendapat yang mengatakan meninggalkan salat tidak kafir. Justru hadis ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa meninggalkan salat itu merupakan kekafiran. Yang orang yang meninggalkannya boleh diperangi. Ini kedua. Ketiga, tentang alur hadis ini. Alur hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan hadis ini bukan tentang penguasa kafir yang melakukan pembatalan keislaman, tapi
Tapi tentang penguasa muslim yang melakukan kezaliman, mereka menegakkan hukum Allah, mereka menegakkan syariat Allah, tapi secara pribadi dia apa? Zalim. Dia zalim kepada rakyatnya. Dan kezalimannya tidak membatalkan apa? Keislaman. Nah, kezaliman dia itu tidak menghalalkan bagi masyarakat yang muslim untuk apa? Untuk menentang dia. Selagi apa? Selagi para penguasa muslim yang menegakkan syariat Allah yang zalim secara pribadi ini mereka mendirikan salat. Jadi hadis ini bukan tentang penguasa kafir yang memberlakukan undang-undang buatan, tapi perihal penguasa muslim yang menegakkan syariat Allah namun mereka zalim pada diri mereka sendiri, zalim kepada masyarakatnya, tidak boleh diturunkan selagi mereka masih salat. Artinya selagi orang masih muslim, penguasa masih muslim, tidak boleh diperangi. Jadi hadis ini tentang penguasa muslim. Penguasa muslim kalau meninggalkan salat jadi kafir ya. Orang bertauhid, orang tidak melakukan kemusyrikan. Dia tidak memperolok-olokkan ajaran Islam, tapi dia tidak salat. Kafir tidak? Kafir. Begitu juga penguasa muslim, mereka tadi yang menegakkan hukum Islam, mahkamah ada, tapi dia tidak salat karena pribadi, boleh diturunkan. Jadi walaupun dia bertauhid, tapi dengan meninggalkan salat, tauhid itu juga jadi hilang. Jadi hadis ini berkaitan dengan penguasa muslim yang bertauhid, andai kata meninggalkan salat, maka dia kafir. Kalau dia bertauhid, menegakkan salat, maka muslim tidak boleh diturunkan. Terus juga yang harus kita pahami bahwa dakwah Rasulullah SAW tidak memulai orang dengan mengajak dia kepada salat. Sekarang dakwah Rasul mengajak orang kepada salat terlebih dahulu atau mengajak orang kepada tauhid? Kepada tauhid dulu. Makanya kalau kita paham metode dakwah para Rasul, mereka dari tauhid. Kalau orang sudah menerima tauhid baru diajak salat. Nanti ketika disebutkan dalam asal-asal yang ada mereka itu masih salat, artinya mereka tauhid itu masih ada. Di samping itu mereka masih salat. Karena Rasul tidak mendakwahi orang dari salat dulu, tapi dari tauhid. Sehingga ketika sebutan penguasa ini, penguasa yang bertauhid, kalau mereka masih salat walaupun zalim tidak boleh diperangi. Begitu juga hadis-hadis yang lain. Ketika Rasul kalau mau menyerang suatu kampung, beliau menunggu waktu salat. Kalau terdengar azan, tidak jadi diperangi. Kenapa? Karena adanya azan pertanda adanya tauhid. Karena kampung tersebut didakwahi oleh para sahabat atau oleh Rasulullah SAW, didakwahi azan dulu atau salat dulu atau tauhid dulu? Tauhid dulu. Ketika tauhid sudah ada, mereka diajak untuk salat. Artinya ada azan. Ketika ada azan menunjukkan adanya salat kan gitu. Adanya apa? Tauhid. Orang sekarang menggunakan hadis Rasul kalau menyerang suatu kaum kampung, beliau menunggu dulu waktu salat. Kalau mendengar ada azan tidak jadi. Rasul hanya melihat apa? Azannya. Berarti kalau suatu negeri kalau masih ada azan berarti negeri Islam. Padahal tadi Rasul ketika kampung tersebut ada azannya, Rasul melihat pembatal keislaman tidak pada kampung tersebut. Melihat ya? Tidak. Andai kata melihat pembatal keislaman apa? Tadi Rasul menyiapkan pasukan untuk menyerang Banu Mustalik karena dikabarkan pada mereka ada pembatal keislaman. Andai kata kampung yang tadi yang azan mereka dikabarkan mereka itu ada pembatal keislaman, tentu diperangi juga sebagaimana pengikut Musailamah al-Kadzdzab, mereka azan juga. Cuma azannya ada tambahan, asyhadu anna Musailamah Rasulullah. Jadi salat azan ada, tapi tak telah ada pembatalan keislaman mereka tetap diperangi. Jadi
ada tidak di antara mawali takbir keberadaan orang itu masih salat? Ada tidak? Pernah nggak? Tidak ada. Tidak. Berarti keberadaan orang itu masih salat bukan pembatal, bukan penghalang dari pengkafiran. Andai kata dia melakukan pembatal keislamannya. Yang tadi nas-nas Al-Quran menunjukkan, hadis Rasul, ijma para ulama. Adapun tadi hadis karena ini dari Allah, wahyu dari Allah, berarti harus dipahami dengan nas-nas yang lainnya, tidak boleh dibenturkan. Karena kalau kita pahami bahwa tadi hadis itu tentang penguasa yang musyrik yang masih sholat tidak boleh diperangi, tentu berbenturan dengan hadis dengan ayat Al-Quran, nas hadis yang lainnya. Berarti kita menuduh wahyu Allah itu ada pertentangan tanakut. Itu kan sesuatu yang tidak boleh kita katakan. Makanya kita komitmen dengan apa? Kaidah yang awal yang berdasarkan nas Al-Quran, hadis dan ijma. Kalau ada sesuatu yang dirasa janggal, jangan langsung dicerna, tapi paham, kembalikan kepada kaidah awal, terus yang ini cari jawabannya. Tidak halal orang meninggalkan nas-nas yang muhkam, yang qat'i, yang berdasarkan nas-nas yang banyak, terus dia mengambil satu nas yang isinya belum tentu seperti apa yang dia pahami. Makanya kaidah di dalam menyikapi nas-nas yang ada harus dikembalikan kepada yang muhkam. Fa'amalladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha min. Orang yang dalam hatinya ada kesesatan, dia mencari yang sama. Yang muhkam ditinggal. Begitu juga tadi nas yang muhkam perihal pengkafiran Allah terhadap orang yang sholat tatkala dia melakukan pembatal keislaman sangat banyak. Begitu juga hadis Rasul, ijma para ulama. Adapun hadis tadi itu termasuk mutasyabih. Yang mutasyabih itu sama dari Allah kan? Tidak mungkin bertentangan dengan yang muhkam, makanya dikembalikan kepada apa? Kepada dalil yang muhkam, yang wati, supaya apa? Bisa sejalan. Itu apa? Syubhat perihal mereka itu masih melaksanakan apa? Salat. Kemudian syubhat yang lainnya yang sering juga didengungkan oleh orang-orang yang membela para tagut, bahwa para tagut masih muslim. Di antara syubhat yang mereka lontarkan adalah bahwa para penguasa ini mereka itu terpaksa oleh Amerika memberlakukan undang-undang. Jadi kalau orang yang dipaksa termasuk apa? Uzur. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim." Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka baginya murka dari Allah dan azab yang pedih, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan. Sekarang yang namanya dipaksa, hadis ini kan, ayat ini berkenaan dengan kisah siapa? Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir dipaksa bagaimana? Disiksa, dipukulin sampai tulang rusuknya patah. Ibunya meninggal dunia, ayahnya